Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Amrita Kurnia Kusumaningrum, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 11 Yogyakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 kategori K2 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada hari ini, Jumat 18 Oktober tahun 2024, akan melaksanakan praktek uji kinerja secara luring di SMA Negeri 11 Yogyakarta. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 10 E2 dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan zina dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Berikut ini video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita buka dengan membaca doa mau belajar secara bersama-sama. Wahid, Isnain, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, semoga dengan pembacaan doa tadi kita bertambah semangat dalam belajar dan nanti bisa memetik hikmah dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, selanjutnya Bu Amrita akan mempresensi kalian. Ketika Bu Amrita nanti menyebutkan nama, silahkan kalian mengangkat tangan sambil mengucapkan satu kata afirmasi positif. Boleh kata-kata apapun, yang penting positif. Oke, kita mulai. Agasta Erwin. Semangat. Altaf. Arlita. Bermimpi. Asyam. Cindy. Cinta. Disiplin. Dava. Daniel. Dia Wafi. Izin. Divi. Sakit. Ervita. Hebat. Kaila. Berjuang. Kesha Fidela. Semangat. Rensa. Pantang menyerah. Febriano. Positif. Mutiara. Bermimpi. Nadine. Sehat. Najwa. Suportif. Naila. Optimis. Naila Nur Adina. Kuat. Nazwa. Cerdas. Hussein. Masya Allah. Rahima. Baik. Rama. Subhanallah. Rashid. Alhamdulillah. Tera. Hari ini kita akan membahas tentang ya, ini elemen tentang akhlak ya. Kira-kira pergaulan bebas dan zina ini termasuk ke dalam akhlak terpuji atau tercela? Menjauhi loh. Apa? Terpuji ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kita mempelajari materi ini, yang pertama, peserta didik dapat membaca dengan tartil ayat Al-Quran tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan konten dan paparan larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, apakah di sini ada yang tahu akhlak mazmumah itu apa? Ada yang tahu?
Akhlak mazmumah itu apa? Ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. Nah, kalau akhlak mazmumah itu akhlak apa? Yang tidak dibenarkan. Apalagi Arlita? Nah, akhlak yang tidak terpuji. Nah, pernahkah kalian melihat orang telah melakukan perbuatan zina? Pernah? Wah, kok ngeri banget ya. Beneran pernah melihat orang melakukan perbuatan zina? Kalian melihat pernah? Kok ngeri ya? Pernah ternyata. Di mana? Ano? Di sana. Di film apa di kenyataan? Oh, di film. Wah, kalian suka nonton film yang dewasa ya? Nah, bagaimana pandangan kalian terhadap orang yang melakukan perbuatan zina? Nah, biasanya ya perbuatan zina itu nanti akan menghantarkan kepada perbuatan-perbuatan buruk yang lain. Antara lain adalah melakukan tindakan aborsi. Nah, kira-kira gimana pendapat kalian kalau ada seseorang dia sudah berzina, terus dia hamil dan melakukan aborsi gimana? Kira-kira dosanya jadi gimana tuh? Jadi berlipat ganda. Nah, itu ya. Nah, jadi larangan untuk menjauhi perbuatan zina itu ada di dalam surat apa? Al-Isra ayat 32. Ya, kita baca bersama-sama ya. Dari ta'awud. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Rensa, coba bacakan artinya. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, terima kasih Rensa. Nah, dari kata-kata dan janganlah kamu mendekati zina, berarti salah satu isi kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 32 itu tidak hanya perbuatan zinanya saja yang dilarang, tetapi hal-hal yang bisa mendekatkan seseorang kepada perbuatan zina. Contohnya apa? Pacaran, apalagi? Pergaulan bebas, apalagi? Berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Terus minum-minuman keras, nah narkoba, nah itu bisa menghantarkan kepada perbuatan zina. Karena yang namanya seseorang ketika sudah minum minuman keras, ketika sudah mengkonsumsi narkoba, itu tuh jadi hilang akalnya, hilang kesadarannya. Kenapa zina itu dilarang? Karena zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kenapa dikatakan jalan yang buruk? Karena tadi jika seseorang melakukan perbuatan zina nanti bisa menghantarkan kepada dosa-dosa yang lainnya. Kenapa dikatakan perbuatan keji? Nah, karena kan manusia itu memiliki akal pikiran, manusia itu memiliki rasa malu. Jadi kalau misalnya kalau hewan melakukan hubungan biologis dengan hewan yang lain jenis, itu kan mereka memang tidak punya akal pikiran, mereka tidak punya rasa malu, jadi mereka mengerjakannya di mana saja. Tapi kalau sampai ada manusia yang sampai melakukan hubungan biologis, bahkan di luar ikatan pernikahan, atau malah dia itu sebenarnya sudah menikah, tapi lalu selingkuh sampai berbuat zina, nah itu bisa dikatakan dia derajatnya jauh lebih rendah daripada hewan. Makanya dikatakan perbuatan yang keji, seperti itu. Nah, sekarang kita pengertian zina terlebih dahulu ya. Pengertian zina. Secara bahasa, zina berasal dari kata zana yasni, yang artinya hubungan biologis antara perempuan dengan laki-laki yang sudah balik tanpa adanya akad nikah yang sah. Dan hukum zina ini tentunya adalah haram ya, sesuai dengan surat Al-Isra ayat 32 yang tadi dikatakan zina itu termasuk ke dalam dosa besar, perbuatan yang keji, hina dan buruk. Nah, selanjutnya Bu Amrita akan menayangkan
video ya. Jadi dari video ini nanti kalian bisa mengetahui bagaimana sih dosa zina itu ya. Silahkan nanti diperhatikan. Juli, capek nih, istirahat dulu ya. Iya deh. Tapi kamu suka kan? Juli, kayak ada suara di kubuk itu. Masa sih? Coba kamu periksa. Asap. Iya sih. Nah, mereka berdua nggak pakai celana. Ya, Juli, sepertinya mereka mau mencoba melakukan zina. Kamu yakin? Yakin? Ayo cepetan sebelum tur. Yang bener aja dong. Zina apa sepak bola? Aduh, gimana ya bahasnya? Mumpung masih pemanasan. Pemanasan? Kan di sini emang udah panas. Terserah deh, cepetan samperin. Tunggu dulu. Kayaknya ada gempa bumi deh. Udah, nggak apa-apa. Tanggung nih. Pakai celana kalian atau kubuk ini aku lulukan. Sepertinya ada yang melihat kita. Ayo cepetan. Iya, ya, bentar. Apa yang kalian lakukan di sini berduaan? Hah? Kami dengar laki-laki dan wanita yang bukan mahram itu dilarang berduaan. Kenapa emangnya? Masih nanya. Kalau berduaan ya begini jadinya. Syaitan selalu menggoda untuk berbuat zina. Emang masalahnya apa sih kalau zina? Kan suka sama suka. Tenang Juli. Masalahnya, apakah kalian siap menerima murka Allah kelak di akhirat? Kemudian aku menengoknya. Lalu aku dapati di dalamnya laki-laki dan perempuan yang telanjang. Tiba-tiba mereka didatangi api dari bawah mereka. Mereka pun berteriak-teriak. Aku bertanya, siapa mereka? Keduanya menjawab, adapun laki-laki dan perempuan yang berada di tempat seperti tungku pembakaran, mereka adalah pezina. Tidak, aku tidak mau. Jika begitu, segeralah bertobat kepada Allah dan jangan mengulanginya. Baiklah, ya sudah, aku permisi dulu ya, antarkan dia pulang. Gak bisa. Hah? Kenapa? Nanti berdoa lagi, dosa lagi. Terus gimana aku pulangnya? Suruh kerabatmu yang menjemputnya. Jangan sampai syaitan kembali memperdaya kalian. Timur Kasianto TV One mengabarkan. Ya, itu tadi ya beberapa video. Kira-kira tadi video pertama tadi apa pelajaran yang bisa kalian ambil? Tidak boleh berduaan karena bisa menjerumuskan kepada zina. Kemudian tadi dijelaskan di salah satu hukuman zina itu adalah diapain tadi? Direbus ya, direbus dalam tungku, benar-benar. Nah, kemudian tadi video yang kedua itu salah satu efek negatif dari perbuatan zina, ya dia hamil, kemudian tidak siap gitu kan, merawat bayinya diapain tadi? Dibuang. Kemudian tadi ini yang ketiga dipaksa aborsi oleh orang tua pacarnya ya. Jadi semoga dari video-video tadi bisa semakin mempertegas bahwa perbuatan zina itu jangan sampai dilakukan, bahkan mendekati saja jangan sampai. Nah, selanjutnya Bu Amrita ada memiliki beberapa permasalahan ya yang harus kalian pecahkan bersama kelompok. Jadi silahkan kalian membentuk kelompok yang beranggotakan antara 4 sampai 6 orang. Mungkin bisa langsung sebaris-baris saja ya nak ya. Kemudian nanti Bu Amrita akan bagikan LKPD, di mana LKPD-nya itu nanti akan ada pertanyaan. Nah, silahkan kalian diskusikan jawabannya apa, kalian tuangkan di dalam Canva, kemudian nanti hasil diskusinya bisa kalian kumpulkan di Google Classroom. Nah, untuk materi lengkapnya kalian juga bisa cek di Google Classroom. Bisa dipahami? Ya. Nih, silahkan. Ya, silahkan kalian bisa mulai
berkumpul, berdiskusi. Bu Amrita berikan waktu 10 sampai 15 menit ya untuk menuangkan diskusi kalian di dalam Canva. Gimana? Terus kenapa dibuang? Berarti kan karena faktor belum siap. Nah, kayak gitu loh maksudnya. Tapi kalau di sini gitu. Ya udah nggak usah pakai absen, nama aja nggak apa-apa. Gimana? Faktor banyaknya praktik pembuangan Jadi itu aja. bagaimana zina menurut pandangan Islam tuh hukum zina? Hukum zina itu apa? Kan ya. Terus kemudian nomor 4, ya jadi kalau yang ini apa tuh? Yang zina yang belum menikah. Kalau zina yang sudah menikah apa hukumannya tuh? Nah, ya seperti itu dituliskan. Ya faktor penyebab pembuangan bayi. Cindy Serena Queen. Nggak usah jauh-jauh deh. Habis Cindy siapa? Di sini sudah ada yang zina. Oh, yo kan zina apa tadi? Kan insya Allah tidak ada lah. Yang ini gimana? Ada masalah? Jawabannya aja yang ini aja, tulis A, B, C, D. Iya, Mengapa orang bisa terperosok kepada perzinahan? Kenapa? Oke, tadi kalian sudah berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Sekarang silahkan perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Satu orang saja bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan kelompok 1 diwakili oleh Wike, kelompok 2 oleh Tera, atau siapa? Altaf, ayo silahkan sini. Kelompok 3 oleh Ajib, silahkan maju ke depan. Ajib, kelompok keempat Arlita, ya silahkan yuk segera maju ke depan. Yuk maju dulu. Yuk Arlita, silahkan. Ya, oke. Tadi kelompok pertama mendiskusikan tentang mengapa orang bisa terperosok kepada perzinahan. Nah, apa tuh? Kenapa? Jadi berikut adalah perbuatan-perbuatan yang bisa membuat manusia melakukan zina. Yang pertama ada memandang wanita yang tidak halal baginya. Terus yang kedua ada berkhawat atau berduaan di tempat sepi. Kemudian ada menonton atau membaca sesuatu yang membangkitkan syahwat. Ada pergaulan yang tidak terkontrol antara lawan jenis dan terjerumus dalam narkoba dan minuman keras. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ada yang mau bertanya untuk kelompok satunya? Ya, silahkan. Tera mau bertanya. Agar kita tidak terperosok kepada perzinahan, kira-kira kita bisa melakukan apa ya biar mencegah lah? Ya, ini kan tadi hal-hal yang menyebabkan. Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah agar tidak terperosok dalam perzinahan? Oke, kita caranya itu kita sebisa mungkin jangan pacaran, terus nggak boleh berduaan di tempat sepi juga, terus menjaga pergaulan bebas. Ya. Jadi pergaulan bebas. Oke, terima kasih untuk Tera yang sudah bertanya ya. Selanjutnya ada kelompok yang kedua. Ya, kelompok yang kedua. Ya. Kelompok yang kedua, silahkan. Oh, ini yang ketiga. Kelompok yang kedua, yang ini? Ini? Oke. Kelompok yang kedua tadi membahas tentang ini ya.
Yuk, silahkan. Nggak usah. Ya, langsung. Jadi tadi setelah dua orang yang perempuan dan laki-laki melakukan perzinahan, terus mereka terkena dampaknya yaitu terjadi kehamilan di luar nikah. Karena mereka melakukan zina itu statusnya belum nikah. Nah terus setelah hamil, mereka biasanya kebanyakan lebih memilih buat mengaborsi bayinya. Karena apa? Kenapa? Ya itu karena kenapa? Atas di atasnya. Oke. Nah, ya silahkan dibaca. Karena masih ada stigma sosial yang kuat terhadap kehamilan di luar nikah, sehingga banyak perempuan yang merasa tertekan dan tidak memiliki pilihan lain selain melakukan aborsi atau membuang bayi. Terus ada juga pendidikan tentang reproduksi dan kesehatan seksual yang menyebabkan banyak individu yang tidak memahami konsekuensi dari hubungan seksual yang tidak aman. Serta pilihan-pilihan yang tersedia jika menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan. Terus yang ketiga, yang terakhir, dukungan yang minim dari lingkungan sekitar dapat membuat perempuan merasa terisolasi dan terpaksa mengambil keputusan yang ekstrim. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya. Pelaku zina dalam Islam itu berbeda-beda tergantung jenis zinanya. Yang pertama ada zina Ghairul-Muhsan, hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Zina Ghairul-Muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Yang kedua ada zina muhsan. Hukumnya adalah rajam atau dilempari batu sampai mati. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau pernah menikah. Selain itu, penuduh zina juga dikenai hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Dalam Islam, zina dibedakan menjadi dua, yaitu zina hakiki dan zina mujazi. Zina hakiki adalah zina yang dilakukan dengan memasukkan alat kelamin ke dalam kelamin yang diharamkan, sedangkan zina majazi adalah zina yang dilakukan dengan memandang yang diharamkan. Ya, oke, terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Juga kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Iya, sama-sama. Nah. Ya, jadi tadi ya dari pemaparan hasil diskusi teman-teman kalian bahwasanya yang namanya zina itu intinya adalah melakukan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik di luar ikatan pernikahan yang sah. Hukumannya hukum dari zina itu adalah haram, itu sesuai dari surat apa tadi? Al-Isra ayat 32. Kemudian zina itu terbagi menjadi dua jenis berdasarkan pelakunya gitu ya. Jadi ada zina muhson, ini zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah balik, berakal, merdeka dan sudah pernah menikah. Jadi misalnya perzinahan ini dilakukan oleh janda atau duda. Nah, itu hukumannya itu adalah dirajam sampai meninggal. Dirajam tadi apa? Dilempari batu sampai meninggal. Nah, kemudian jenis yang kedua itu ada zina Ghairul Muhsan. Ini pezinanya masih lajang. Jadi bisa jadi terjerumus dalam perzinahannya karena berpacaran itu tadi. Nah, hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Didera apa tadi? Dicambuk. Nah, itu yang kita pelajari hari ini ya. Jadi kita sudah memahami apa itu pengertian zina, bagaimana Islam memandang perbuatan zina dan hukuman zina, sampai tadi efek negatif dari perbuatan zina yang ditayangkan di video tadi, bayinya dibuang atau melakukan tindakan aborsi. Nah, sekarang ini silahkan kalian mengerjakan
soal ya, soal evaluasi tentang materi kita hari ini melalui quizzes ya. Silahkan di scan boleh atau masukkan kodenya. Nih bisa di scan. Ya, yang sudah bisa silahkan bisa langsung mulai mengerjakan. Ada berapa soal? Ada 10 soal. Ya. Sudah ada satu peserta, ada Rama. Dengan nama asli ya, Nak. Siapa itu? Nomor 3 tuh nggak pakai nama asli. Oke, 10 detik lagi ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Siapa juaranya? Yeay. Ini peringkat 3 teratas ada Rama, peringkat kedua ada Arlita, dan peringkat ketiga ada Asyam. Nah, itu. Ya. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang atau tidak? Nah, seru ya. Jadi tadi kalian sudah belajar tentang apa? Yang pertama ada pengertian zina, kemudian ada hukum zina dan hukuman bagi perbuatan zina. Oke, nah minggu depan nanti kita akan mempelajari tentang sejarah Islam. Jadi nanti kita akan mempelajari mengenai tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Oke, sebelum pembelajaran pada hari ini kita selesaikan, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini. Bu Amrita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.